Mohon maaf apabila ada kata saya yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pujian kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam teriring dan tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua bisa berkumpul dan mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya. Allahumma amin. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini menyikapi beberapa uh, informasi dan juga pertanyaan-pertanyaan dari grup ya. Alhamdulillah atas izin Allah kita berkumpul kembali untuk berdiskusi, untuk mengangkat kebodohan pada diri kita untuk belajar. Karena Imam Syafi'i mengatakan talabul ilm irtifa'ul jahl. Yang bermadzhab Syafi'i, beliau Imam Syafi'i mengatakan bahwa tujuan kita menuntut ilmu adalah untuk mengangkat kebodohan pada diri kita. Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Yang tadinya tidak paham menjadi paham. Bukan yang tadinya tidak tahu menjadi sok tahu. Nah, ini dia yang harus diluruskan. Oleh karena itulah, ahibbati fillah rahimakumullah, Bapak dan Ibu sekalian yang semoga Allah rahmati, perbedaan pendapat dalam agama terus terjadi di tengah masyarakat kita, di tengah umat Islam. Bahkan bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Sumber atau tempat eh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pun, yaitu di kota Mekah, perbedaan pendapat timbul. Di Madinah pun demikian. Wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbedaan pendapat itu timbul dan marak di mana-mana. Baik dalam persoalan usuluddin, ya, akidah, maupun perkara cabang, furu' dalam bidang fikih dan yang lainnya. Sebagaimana terjadi pada umat beragama sebelumnya. Jadi tidak heran kenapa Islam terpecah belah, karena umat beragama sebelumnya juga terpecah belah. Seperti orang Yahudi, umat Nasrani terpecah belah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala inna man qablakum min ahlil kitab iftaraku ala ithntaini wa sab'ina firqah." Ya, au millah. Ya, ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahli kitab, ya, yaitu dari golongan orang-orang Nasrani, ya, terbagi menjadi 72 golongan. Dalam riwayat yang lain, orang-orang Yahudi terbagi menjadi 71 kelompok. Terpecah-pecah dari satu kelompok akan timbul turunan kelompok-kelompok berikutnya. Itu hal biasa. Dan sesungguhnya kata Nabi SAW, wa inna hadhil millah, dan agama ini yaitu Islam akan terpecah sataftariku ala salasi wa sab'in, terpecah menjadi 73 golongan. Sintani wa sab'una finnar. Ini Nabi yang katakan. Ya, melalui hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, Al-Hakim, Ahmad Ad-Darimi, ya, dan disahihkan langsung oleh Al-Hakim, ya, dan disepakati oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Ya. Ternyata 72 golongan itu dicuci dulu di neraka. Ya. Wa wahidah fil jannah. Dan yang satu langsung masuk ke dalam surga. Wahya al-jamaah. Dan itu adalah al-jamaah.
banyak penafsiran makna jamaah. Di antaranya riwayat yang hasan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Al-Hakim dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, ya, bahwasanya Nabi mengatakan kulluhum finnar illa milla wahidah. Semua masuk neraka kecuali satu golongan. Maksudnya tidak kekal, ya, masuk neraka dulu dicuci baru nanti baru masuk ke dalam surga. Ma'ana alaihi wa ashabi. Yang disebut dengan al-jamaah kata Nabi SAW, yaitu yang aku dan sahabatku berjalan di atasnya dalam bersikap, dalam berucap, dalam berkata, perbuatan, ketetapan. Maka itulah yang disebut dengan al-jamaah. Semua mengklaim mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Betul. Semua demikian. Mau aliran, mau ormas Islam, NU, Nahdlatul Ulama yang kita hormati, Muhammadiyah, Persis, Jama'atut Tabligh, ya, dan berbagai macam aliran-aliran di negara kita dan seluruh dunia. Semua mengklaim mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mengikuti dalil ini, apa yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya. Itu klaim semua aliran Islam. Ya, semua aliran Islam. Akan tetapi akan terjadi perpecahan. Terus terjadi 1400 tahun yang lalu sampai hari ini, sampai nanti datangnya hari kiamat. Dan itu menjadi sunnatullah. Allah katakan dalam surat Hud, surat ke-11 ayat 118 sampai ayat 119. Ya, semua apa yang kita perjelas atau kita sampaikan di sini berdasarkan nas, ya, dalil dari Al-Qur'an maupun sunnah. Untuk lebih berhati-hati. Bukan dari pendapat saya. Kalau ada, ya, dari pendapat itu kita ambil dari pendapat para ulama. Ya, agar kita lebih berhati-hati. Bukan berarti pendapat pribadi tidak boleh. Silakan. Ya, silakan. Akan tetapi kita mengikuti referensi yang jelas, ya. Allah berfirman dalam surah Hud surat ke-11 ayat 118. Allah berfirman, "Walau syaa'a rabbuka laja'alan nas ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk." Jikalau Rabbmu menghendaki, jika saja Rabbmu Allah menghendaki, tentu dia menjadikan manusia umat yang satu, umat Islam satu. Nggak akan terpecah belah. Tapi Allah tidak menghendaki itu. Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Makanya ada kata mutiara ikhtilafu ummati rahmatun. Bukan hadis. Ya. Perselisihan umatku itu adalah rahmat. Betul. Berdasarkan hadis ini, berdasarkan ayat ini. Surat Hud, ya, ayat 118 sampai 119. Allah tidak menghendaki manusia itu bersatu. Ya, tapi Allah menghendaki mereka berselisih pendapat. Itulah warna-warni kehidupan dunia. Kecuali kata Allah, illa man rahimah rabbuk. Orang-orang yang diberi rahmat oleh Rabbmu, kasih sayang oleh Allah. Apa itu rahmat Allah? Al-Quran. Semua aliran mengakui Al-Quran adalah kalam Allah, perkataan Allah. Mungkin ada segelintir aliran seperti Ahmadiyah yang mengklaim bahwa Al-Quran, ya, bukan Al-Quran yang saat ini kita gunakan, yang mereka gunakan. Ya, atau ada perubahan. Atau seperti Syiah Ar-Rafidhah, satu aliran yang mengklaim mencintai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Lalu perkembangan zaman sampai saat ini, ya, Syiah Ar-Rafidhah, ya, meyakini Al-Quran yang digunakan oleh umat Islam saat ini sudah berubah. Maka mereka buat dan mereka menggunakan mushaf Fatimiyah.
menggunakan mushaf tersendiri, Al-Quran tersendiri, beda Al-Quran. Lalu mencaci maki Aisyah, mengatakan bahwa istri Rasulullah yang bernama Aisyah, putri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, adalah seorang az-zaniyah, pezina. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ini masuk aliran sesat. Kalau kita bicara aliran-aliran ya Islam di negara kita, ya, yang mungkin sebagiannya ada di bagian-bagian yang menyimpang, ada juga bagian-bagian yang kita ambil manfaatnya, kebaikannya. Oleh karena itulah, ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, penting sekali untuk kita pahami. Dan ini alhamdulillah, meskipun yang hadir tidak banyak, kita akan share ya rekaman ini ya di link YouTube nanti. Kita akan masuk upload, bahkan ada jamaah kita juga sebenarnya yang ingin masuk. Cuman karena ini kan terbatas ya, dikhususkan untuk alumni. Ya, ada beberapa ikhwan-ikhwan kita yang dari Batam, yang dari Semarang, sebenarnya ingin hadir di via Zoom seperti ini. Qadarullah, karena memang ini diperuntukkan untuk alumni, ya maka tidak mengapa kita ambil hal yang terpentingnya menggunakan rekaman, ya nanti teman-teman yang lain bisa melihat dan juga menyimak. Ahibbati fillah rahimakumullah. Dalam surah Al-Imran juga dikatakan, surat ketiga ayat 105, terkait dengan perselisihan itu pasti terjadi. Persinggungan, ya, gesekan antara ormas dengan ormas yang lain pasti terjadi. Itu sunnatullahnya. Hanya saja kita berusaha untuk meminimalisir, ya, meminimalisir dan mencari kebenaran dari berbagai macam ormas yang ada di negara kita. Dan kebenaran itu mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Allah berfirman, "Wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim." Dan janganlah kalian menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Apa keterangan itu? Aturan Allah yang ada dalam Al-Quran, aturan Allah yang ada dalam hadis, aturan Allah yang disepakati para sahabat, ijma' as-sahabah, ijma' a'immatul arba', kesepakatan imam 4 mazhab yang mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan tercerai-berai dalam urusan-urusan yang menyelisihi mereka. Ya, artinya kita berusaha untuk tidak menyelisihi para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, generasi imam 4 mazhab, lalu berikutnya adalah para ulama mutaakhirin, ya, pendiri-pendiri tokoh di negara kita, ormas di negara kita, seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari yang berpegang teguh dengan NU garis lurus, ya, mengikuti kitab-kitab beliau. Kiai Haji Ahmad Dahlan yang kita ambil ilmunya dari kitab-kitab beliau, ya, langsung, ya. Dan beberapa para ulama, ya, yang ada di negeri kita, termasuk Wali Songo dan lain sebagainya. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan siksa yang berat, orang yang tercerai-berai ini. Ya. Maka dari itulah, ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah, berbagai macam fenomena terjadi di tengah masyarakat kita. Dan kenapa itu bisa terjadi? Karena Nabi telah mengabarkan dalam hadis yang sahih. Jadi kita tidak perlu kaget ya. Bapak dan Ibu sekalian, semoga Allah rahmati, tidak perlu heran dan kaget. Kok Islam terpecah belah? Kok Islam tercerai-berai? Kok Islam berbeda pendapat? Dari situlah Bhinneka Tunggal Ika diambil dari perpecahan yang terjadi, tapi tetap sama tujuannya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi memberikan isyarat bagi yang saat ini sedang kebingungan mau kemana arah kita ini, mau ngikuti ormas mana, mau ngikuti aliran mana, mau mengikuti siapa, ustadz siapa, kiai siapa.
Habib siapa? Ulama siapa? Maka Nabi mengatakan, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayarah tilafan katsira. Sungguh siapa saja di antara kalian yang hidup sesudahku, kata Nabi, akan melihat perselisihan yang banyak. Ya, ikhtilafan katsira. Pasti banyak itu perselisihan. Ya, masalah kunut subuh dan yang tidak kunut subuh itu hanya segelintir dari begitu banyak perbedaan pendapat. Masalah hukum fikih ya terkait dengan tata cara sholat, tata cara puasa, ya ada yang membatalkan, ada yang tidak. Perbedaan para ulama terkait dengan pembatal-pembatal wudhu, pembatal puasa, dan lain sebagainya. Baik itu menurut Imam Syafi'i, madhab Syafi'i, kalau kita urutkan dari Imam Abu Hanifah, madhab Hanafi, ya, Imam Malik, madhab Maliki, Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang mayoritas di negara kita bermadhab Syafi'i, ya, ataupun Imam Ahmad bin Hambal, yaitu mengikuti madhab Hambali. Mereka semua satu zaman kecuali Imam Abu Hanifah. Ya, Imam Abu Hanifah lalu beberapa silam ya, maka masuk ke Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Dan murid terbaiknya Imam Malik siapa? Imam Syafi'i. Ya. Muridnya berbeda pendapat dengan pendapat Imam Malik, biasa. Apalagi kita ya, orang awam, kok ini begitu? Oh, kok ini begini? Mungkin ada pendapat, mungkin ada dalilnya. Lihatlah nanti ya. Yang akan dilihat adalah pertanggungjawaban dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Anda melakukan amalan ini berbeda dengan amalan itu? Nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak perlu khawatir dan tak perlu bingung-bingung. Kenapa ya Muhammadiyah seperti itu? Kenapa ya Ormas NU seperti ini, Nahdlatul Ulama? Atau ada paham Wahabi yang saat ini sedang marak? Atau dengan paham-paham Syiah, paham Khawarij, Qadariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah, banyak aliran-aliran dan keyakinan-keyakinan itu. Bahkan ada yang dicampur adukan antara paham satu dengan paham yang kedua, paham yang ketiga, maka jadilah satu paham yang berbeda dari yang lain. Maka itu hal biasa. Kitanya tidak boleh kaget. Kitanya harus legowo. Ketika ada perbedaan pendapat, oh mungkin dia mengikuti pendapat itu. Yang mengaku-ngaku mengikuti mazhab Soekarno, silahkan. Ikuti saja. Kalau memang itu benar. Karena akan ada pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dibilang menyimpang atau tidak, ya kita harus ilmiah. Diskusi dengan ilmiah. Ya. Dan jauhi yang namanya jidal, perdebatan atau debat kusir. Karena Nabi tidak menginginkan dan tidak menyukai debat kusir. Ahibati fillah rahimakumullah. Maka fasayarah tilafan katsira. Semua pasti akan ada perbedaan pendapat. Perselisihan banyak sekali. Ya. Tapi tujuannya satu. Rutenya satu. Ya, jalurnya beda-beda. Ada yang masuk jalur tikus, ada jalur arteri, ada jalur utama, ada lewat jalan tol. Tujuannya sama. Tujuannya ke Yogyakarta. Tapi jalurnya berbeda-beda. Ya. Nah, itu akan dinilai oleh Allah nanti di akhirat. Mana dalil yang benar? Mana yang menjadi keyakinan Anda dalam mengikuti syariat Islam? Maka Nabi mengatakan, mengisyaratkan dan memberikan nasihat bagi yang saat ini sedang bingung dengan perselisihan yang begitu banyak. Nabi mengatakan, fa'alaikum bisunnati. Oleh karena itu, hendaknya kalian mengikuti sunnahku. Kan banyak Ustadz sunnahku. Semua mengklaim mengikuti Al-Quran dan hadis. Iya, kitanya harus kritis. Mengikuti Al-Quran dan hadis. Al-Qurannya ayat berapa? Surat apa ayat berapa? Lihat tafsirannya. Memang harus detail. Kalau kita
Dalam urusan dunia saja kita begitu terperinci. Bayar pajak, ada PKB-nya, ada bayar ininya, bayar itunya, STNK dan lain sebagainya. Ya, ada terperinci. Ya, bayar ini, bayar itu dalam usaha, muamalah, jual beli itu ada terperinci. Ya, harusnya dalam beragama kita harus kritis. Sekritis mungkin. Urusan benar atau salah adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita apa yang kita yakini berupa sumber yang otentik dari Al-Qur'an dan Sunnah, maka kita ambil. Tidak perlu repot-repot. Oh, saya mau ikuti ini, mau mengikuti itu. Ya, harus didasari dengan ilmu. Saya mau mengikuti aliran NU, Nahdlatul Ulama. Karena mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan toleransi terhadap tradisi dan budaya. Silakan. Ya, akan tetapi kita harus belajar dan belajar. Bagaimana memahami agama bukan dari mengkotak-kotakan dalam ormas saja. Bukan. Jangan sampai fanatik. Kalau bukan aliran saya tidak mau. Eksklusif. Ya. Oh, Anda Muhammadiyah, saya NU, wah beda aliran. Maka tidak mau bermuamalah, tidak mau bercengkeramah, ngobrol dan lain sebagainya. Hanya perbedaan sholat Idul Fitri, hanya perbedaan sholat Idul Adha, hanya perbedaan masalah kunut. Padahal syahadatnya sama. Kok bisa begitu? Sedangkan mereka orang-orang non-Muslim, ya mungkin melihat kita, mentertawakan kita, melihat umat Islam ya tidak dewasa, ya maka dari itulah lihatlah apa yang dikatakan Nabi, ikutilah sunnah, ya wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, dan ikutilah sunnah khulafa'ir rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para sahabat yang mengikuti mereka, ya tamassaku biha, ya gigitlah atau berpegang teguhlah, wa'addu 'alaiha bin nawajid, atau gigitlah dengan gigi geraham. Gigitlah dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Ya, jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama. Artinya nggak ada di dalam agama Islam tapi kok diadakan. Ya, dalam beragama ya. Bukan orang menganggap, oh ini di zaman Nabi nggak ada pesawat, berarti nggak boleh naik pesawat. Bukan. Tapi dalam agama, ya diada-adakan dalam agama. Contoh, sholat subuh 3 rakaat. Tuntunannya kan 2 rakaat. Sholat zuhur 4 rakaat. Itu kan ketetapannya Nabi. Yang wajib seperti itu. Lalu kita yakini sholat zuhur tidak wajib. Berarti diada-adakan. Ya. Ini baru masalah yang wajib. Belum masalah yang sunnah. Ya, yang sunnah dianggap wajib, yang wajib dianggap sunnah. Ini kan mengubah, ya, mengubah apa yang sudah ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini yang tidak diperkenankan. Itu akan terjadi perpecahan demi perpecahan. Sampai kapan kita terpecah belah? Sampai nanti datangnya hari kiamat. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Bapak dan Ibu sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati. Oleh karena itulah kita akan membahas beberapa aliran di dalam, terutama di dalam negara kita terlebih dahulu ya. Ya, yang banyak dianut dalam agama kita. Yang pertama adalah Nahdlatul Ulama. Ya, ideologi Nahdlatul Ulama ini ya luar biasa, berkembang menurut sejarahnya terjadi ya, dan penciptaan Nahdlatul Ulama itu dijelaskan oleh para ulama di tanggal 31 Januari 1926. Salah satu ormas perwakilan ulama tradisional aslinya yang mendapat bimbingan ideologis dari Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja
yakni tokoh-tokoh seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari, ya, Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan para ulama lainnya yang upaya reformasi mulai meluas, ya, di zaman kolonial Belanda, ya. Meskipun terorganisir, akhirnya dibuatlah, ya, sejarah penciptaan Nahdlatul Ulama. Nah, kita ambil referensinya dari Nahdlatul Ulama, ya, langsung, ya, di mana Nahdlatul Ulama, ya, atau NU tidak dapat dipisahkan dengan dukungan ajaran aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua berharap seperti itu, mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Sama, semua mengklaim demikian. Muhammadiyah juga sama, cuman caranya berbeda-beda, thariqahnya berbeda-beda, tapi tujuannya sama. Ya, dan ijma, kesepakatan dan keputusan para ulama terdahulu, ya, kias atau contoh kisah Al-Quran dan hadis, ya, yang dijelaskan oleh Kiai Haji Mustafa Bisri. Beliau salah satu ulama tafsir, ya, yang membuat kitab, ya, tafsir Al-Quran, ya, tafsir Al-Bisri, Mustafa Al-Bisri, Kiai Haji Mustafa Al-Bisri, ya. Dalam bidang syariat Islam, Nahdlatul Ulama sesuai dengan salah satu ajaran dari 4 madhab, imam 4 madhab. Tidak keluar itu. Di antaranya mereka, ya, kiai-kiai NU ini sangat taat kepada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ya, madhab Syafi'i. Ya, madhab Syafi'i. Dari keempat madhab ada madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali. Kebanyakan Nahdlatul Ulama dalam ilmu fikih mengikuti madhab Syafi'i. Ya. Dari perspektif ilmu tauhid, ketuhanan, bagaimana pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kiai Haji Mustafa Al-Bisri menjelaskan, ya, bahwa para kiai NU Nahdlatul Ulama mengikuti ajaran Imam Abu Hasan, ya, Al-Mati Ali, ya, dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, dan juga Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Makanya ada, ya, yang dinamakan akidah Asy'ariyah. Akidah Asy'ariyah, ya, yang biasa kita hafalkan di tingkat sekolah dasar, ya. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu li hawadisi, ya, sampai akhir. Nah, itu adalah perspektif ilmu tauhid yang diambil oleh ulama NU, menukil dan mengambil rujukannya kepada Abu Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Dan itu juga dipakai di kurikulum pendidikan di Mesir. Ya, kurikulum pendidikan di Mesir. Kita hormati. Ya, karena ada juga, ya, yang tidak mengikuti dalam akidah Asy'ari, ya, seperti Muhammadiyah. Nanti Muhammadiyah berbeda lagi dalam paham akidahnya, ya. Terus yang mana dong yang benar, Ustaz? Ya, belajar. Kita disuruh belajar. Kita cari tahu akidah Asy'ari ini benar atau tidak, ya. Oh, pasti benar dong, nggak boleh seperti itu dalam beragama. Taklid. Pokoknya apa yang dibilang NU harus pasti benar. Apa yang dibilang Muhammadiyah pasti benar. Nggak ada yang salah. Kita harus belajar, ya. Karena manusia tidak luput dari kesalahan, ya. Ormas pun demikian. Ormas juga buatan manusia. Yang baik kita pelajari di sini. Dalam akidah Asy'ariyah, dalam akidah Maturidiyah, kita cari tahu, ya, kita cari tahu, ya, mana yang benar kita ambil, ya. Benar atau salahnya gimana, Ustaz? Ya, kita belajar disiplin ilmu tentang ilmu agama. Lihat Salman Al-Farisi, beliau berpindah-pindah agama, ya.
menyembah matahari, menyembah api, menyembah Yesus, ya, sampai kembali menyembah dan berlabuh kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala dari Faros, yaitu dari Persia, dari Iran. Kita belajar dasar-dasar Imam Abu Qasim Al-Junaidi di bidang tasawuf, ya, proses mengintegrasikan ide-ide Sunni berkembang, ya, dan kita pelajari, ya, kita cari tahu, ya, mengikuti pendapat dari Al-Imam Al-Ghazali dan Al-Imam Abdul Qadir Jailani atau Jilani, ya. Nah, ini semua harus dipelajari. Jangan kita manut saja, cari tahu, oh ini ternyata, ya, ajarannya seperti ini. Dalil-dalilnya jelas atau dalil-dalilnya kok beda ya dengan Muhammadiyah. Jangan langsung memvonis, wah NU ini terlalu toleransi. Begini. Oh, Muhammadiyah terlalu keras. Ya, itu baru kulitnya yang kita pelajari, Bapak Ibu. Agama kita ini luas. Agama kita ini penuh dengan toleransi. Ya, penuh dengan toleransi. Oleh karena itulah NU ya justru berbeda dengan kelompok-kelompok yang berseberangan dengan NU. Contohnya yang sudah dikatakan sesat ya oleh para ulama, dan NU menganggap itu sesat. Nah, antara lain adalah kelompok-kelompok Khawarij, pemberontak yang suka memberontak, yang suka mengkudeta pemerintah. Ya, itu terjadi di zaman Utsman bin Affan. Sampai Utsman terbunuh oleh kaum Khawarij Islam, orang Islam. Bahkan dalam hadis mereka menghafal Al-Qur'an 30 juz. Ya. Mereka menghafalkan Al-Qur'an 30 juz. Mereka saleh secara zahir. Tapi pemahaman dan pemikiran mereka ya memberontak kepada pemerintah yang sah. Pada saat itu Utsman bin Affan. Siapa yang nggak kenal Utsman bin Affan? Salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Tapi kok nggak puas dengan kebijakan Utsman, dia memberontak. Lalu Nabi mengatakan, kilabun nar al-khawarij kilabun nar. Ya, yang disebut dengan para pemberontak ini, khawarij ini adalah anjing-anjing neraka. Kilabun nar. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Ya. Lalu berbagai macam ya dalam bidang akidah, hukum Islam, politik dan lain sebagainya mengikuti madhab Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya. Kalau ditanya, oh berarti benar dong Ustaz Nahdlatul Ulama. Kita pelajari. Ya, benar atau salah itu bukan saja berkaitan dengan Allah dan Rasulnya, tapi sumbernya. Makanya kita harus pelajari. Ya, pelajari sejarah hidup Abu Hasan Al-Asy'ari. Pelajari ya ilmu keilmuan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullahu taala dan berbagai macam ulama-ulama Nahdlatul Ulama ya yang digandrungi dan juga dimuliakan oleh para ulama terdahulu ya. Berikutnya adalah Muhammadiyah. Ya. Muhammadiyah ini adalah satu ormas yang lebih tua ya, sebenarnya lebih tua dibandingkan Nahdlatul Ulama ya. Pada bulan Zulhijjah, lebih tepatnya 8 Zulhijjah tahun 1330 Hijriah, yakni 18 November 1912 didirikan ya Muhammadiyah ya. Tujuannya lahirnya Muhammadiyah ini adalah gerakan Islam modernis terbesar di Indonesia dan mempelopori pemurnian dan pembaruan Islam. Ya, mirip nih dengan kaum yang dibilang-bilang sesat yaitu Wahabi. Ya. Maka kita harus pelajari urusan sesat atau tidak itu nanti.
yang jelas-jelas kesesatannya adalah Khawarij, ya. Karena ada dalilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau bertolak atau berbeda pandangan dalam masalah memahami Al-Quran dan Sunnah, atau Al-Quran itu menolak adanya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan mempelopori pemurnian dan pembaruan Islam di negara berpenduduk agama Islam terbesar di dunia. Bahkan sudah melalang buana ke seluruh dunia Muhammadiyah, ya, membeli satu gereja di daerah Eropa untuk dibangun masjid. Masya Allah, tabarakallah. Di Australia pun demikian, ya, ada ormas Muhammadiyah yang membeli satu tempat untuk dibuat peribadatan masjid. Ya, ini luar biasa, ya. Dakwah yang didirikan oleh kiai reformis yang taat dan intelektual, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, beliau ini barengan bergurunya itu, ya, atau dikenal dengan Muhammad Darwis yang berasal dari kota santri Yogyakarta. Ya, berguru di kota Mekah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari pun demikian. Ya, kan kita harus tahu sumbernya ya dari sana. Belajar agama ya dari sana sumbernya. Al-Quran dan Sunnah, kelahiran Nabi dan wafatnya Nabi, tempat itu adalah tempat yang bersarang ilmu, disiplin ilmu agama yang begitu tinggi dan berkompeten serta keotentikannya terjaga, ya. Dan kata Muhammadiyah, ya, kata Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis rahimahullah rahmatan wasi'ah, semoga Allah rahmati beliau, ya. Muhammadiyah ini secara harfiah adalah orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad. Ya, penggunaannya dinisbatkan kepada perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dijelaskan menurut Haji Jarnawi Hadi Kusuma rahimahullah, memiliki arti Muhammadiyah ini tujuannya adalah untuk memahami dan mengamalkan Islam sebagai ajaran dan keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar dapat menjalani kehidupan dunia selama yang diinginkannya. Oleh karena itu, ajaran Islam yang murni dan benar dapat menginspirasi kemajuan umat Islam dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Dan kelahiran dan keberadaan Muhammadiyah ini pada saat awal berdirinya juga tidak terlepas dari perjuangan pendirinya, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan berziarah ke tanah suci Mekah, ya, dan menetap untuk kedua kalinya pada tahun 1903, ia mulai menabur benih untuk pembaruan di Indonesia. Kiai Haji Dahlan muncul dengan ide reformasi setelah belajar dengan para imam Indonesia yang tinggal di kota Mekah, seperti Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Kiai Haji Imam Nawawi Al-Bantani, ya, Kiai Mas Abdullah Surabaya, dan Kiai Faqih Al-Mas Kumambang, ya. Maka beliau berdakwah, ya, dan pemikiran beliau mengikuti, ya, dan terinspirasi dari para pembaharu Islam, ya, yang menyerukan Islam itu kembali yang murni sajalah, yang nggak usah dicampur-campurkan, ya. Kalau tradisi, jangan sangkut pautan dengan agama, ya. Tidak boleh dicampur-campur adukan. Kalau agama, kalau tradisi. Ini pendapat dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beda dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Cara berdakwah beliau yang mengikuti tradisi. Dimasukkan. Agama itu dimasukkan ke dalam tradisi-tradisi, yang penting tidak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, ya. Dan ternyata pemikiran-pemikiran beliau mengikuti para pembaharu Islam seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, guru besar dari murid-murid yang terkenal seperti Al-Imam Ibnu Katsir, Imam Az-Zahabi, Al-Imam Ibnul Qayyim, manajemen qalbu, Ibnul Qayyim, ya, bahkan A'agim, ya, hafizahullah, belajar tentang manajemen qalbu kepada rujukannya mengikuti Al-Imam Ibnul Qayyim.
Al-Jauziyah rahimahullahu taala, ya. Muhammad Abduh, Rashid Ridha dan lain sebagainya, ya. Nah, kita harus tahu ternyata embrio lahirnya sejarah Muhammadiyah ini adalah organisasi untuk mewujudkan ide-ide, ya, hasil interaksi dengan teman-teman di organisasi Budi Utomo yang tertarik dengan tema-tema keagamaan, ya. Sehingga kita bisa melihat di zaman sekarang ini, ya, perbedaan-perbedaan yang mungkin tidak besar, tapi dianggap besar oleh masyarakat kita. Contohnya masalah kunut subuh, ya. Masalah kunut subuh. Ya, mengatakan bahwa kunut subuh itu sunnah berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pendapat Nahdlatul Ulama. Ya, adanya kunut subuh. Ya, yang berpendapat nggak ada kunut subuh, jadi ditiadakan, adalah pendapat Muhammadiyah, Persis dan lain sebagainya. Maka kita harus menghormati. Ya, bahkan Imam Ahmad ini belum ada Muhammadiyah, belum ada Nahdlatul Ulama. Imam Ahmad ini zaman Imam Ahmad bin Hambal, ketika beliau sholat diimami oleh orang yang kunut subuh, sudah ada di zaman Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad yang tidak kunut subuh, karena dia menjadi makmum, dia menghormati dan mengikuti kunut subuhnya imam tersebut. Dia angkat tangan, ya, dia angkat tangan dan mengaminkan dalam hatinya, ya, mengaminkan dalam hatinya, ya. Nah, berbeda, ya, dengan zaman kita, ya. Saya temui ada satu masjid, ya, yang tidak kunut subuh. Awalnya kunut subuh. Ketika imamnya berbeda, ya sudah ditandai, oh ini imam nggak kunut subuh. Ada orang yang biasa kunut subuh, dia melihat, wah ini imam yang biasa nggak kunut subuh. Dia pindah tempat ke masjid yang lain yang ada kunut subuhnya. Padahal masalah kunut subuh ini mu'tabar, luas pembahasannya, dan nggak bisa disalahkan di antara satu dengan yang lainnya. Nah, kita hormati, mau berpendapat tidak mengikuti kunut subuh, ya tidak mengapa. Yang penting sholat subuh. Jangan sampai tidak sholat subuh. Ini baru masalah kunut subuh. Ya. Oleh karena itulah, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, pentingnya untuk kita pahami lebih dalam dari mana kita belajar, sumbernya dari mana, dari ormas mana, ya. Dan ormas tersebut, ya, kita boleh masuk ke dalamnya tanpa kita fanatik kepada ormas tersebut. Kalau salah ya sudah. Kalau ada pendapat ormas yang salah ya tidak mengapa. Kita tidak ikuti. Tapi kita tetap hargai ormas tersebut. Kalau kita ternyata melihat ada ormas lain yang ternyata benar dalam masalah A atau masalah B, boleh kita ambil pendapat tersebut. Bukan semata-mata seperti partai politik gitu ya. Kadang-kala partai politik sekarang ini lagi panas-panas pilpres pun demikian. Ya, beda pandangan, ya, yang partai yang merah, ya, beralih kepada pendukung paslon yang lain. Ya, sampai ditegur dan lain sebagainya, diberikan sanksi dan lain sebagainya. Ormas tidak seperti itu. Ya, ormas tidak seperti itu. Maka kita tidak boleh mengkotak-kotakkan, ya, tidak boleh mengkotak-kotakkan. Ya, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Banyak gerakan-gerakan ya. Nah, lanjut. Berikutnya kepada Persatuan Islam, Organisasi Persatuan Islam. Ya, atau kita sebutnya Persis, ya. Ini juga banyak ya. Di tempat kami di Bogor ini ada, ya, bahkan ada saudara saya yang alumni Persis juga gitu ya. Belajar di sana nggak ada masalah, ya. Tidak ada masalah, ya. Yang baiknya kita ambil, yang buruknya yang mungkin nggak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ya kita legowo, terima untuk tidak kita ikuti, meskipun itu adalah ormas kita, ya. Maka ormas Persis ini Persatuan Islam, salah satu kelompok
organisasi Islam yang usianya cukup tua, ya, 12 September 1923, ya, dan didirikan atas kepentingan pragmatis atau atas dasar kebutuhan masyarakat pada masa itu, ya, di mana pendirinya mendirikan organisasi tersebut murni atas dasar panggilan kewajiban dan tugas risalah dari Allah dan Rasul-Nya. Oleh karenanya Persis sejak berdiri memiliki visi perjuangan terlaksana syariat Islam secara kafah dengan menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan. Lihat, kita baru bahas NU, Muhammadiyah, Persis. Pemikiran, dasar pemikiran sama, dasar pemikirannya. Nanti cabang-cabangnya berbeda, itu biasa. Ya. Kemudian visi tersebut diterjemahkan dalam misi gerakan di dalam 4 aspek, ya, di dalam konun asasi yang mereka buat, yaitu gerakan dakwah, pendidikan, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan. Ya. Dan penjelasan lebih panjang terkait dengan Persis ini bisa nanti dilihat referensinya, ya, dari referensi langsung dari Persis, ya, .com, ya, terkait dengan sejarah Persis, ya. Tujuannya sama, di mana mereka berpedoman murni atas panggilan dan kewajiban untuk mengikuti Allah dan Rasul-Nya, ya, menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan. Cuman kan nanti, ya, prakteknya ada yang berbeda, gitu ya. Cara mereka berbeda-beda, ya, seperti cara Persis ketika azan dan qomat, ya, itu ada perbedaan, ya. Ketika memahami makna politik, ya, berbeda lagi. Itu biasa. Jangan membuat kita mengkotak-kotakan, wah, saya nggak mau ngikutin Persis, ya. Padahal Persis sama ngikutin Al-Quran dan Sunnah. Yang berbeda adalah cara memahami Al-Quran dan Sunnahnya. Mereka mengikuti pandangan A, ya, Muhammadiyah pada pandangan B, ya, Nahdlatul Ulama mengikuti pada pandangan C. Berbeda-beda. Itu biasa. Nah, pandangan itulah yang harus ditinjau lagi. Wah, ini mengambil dari pendapat siapa? Siapa kiainya? Siapa ulamanya? Siapa syekhnya? Ya. Dan pelajari biografinya. Oh, ini orang begini. Sebegitunya. Kok pusing ya Ustadz belajar agama kok sampai segitunya? Harus begitu, ikhwan dan akhwat, Bapak dan Ibu sekalian, semoga Allah rahmati. Kalau mau mencari kunci surga itu, ya, seperti mencari jarum di dalam jerami. Ya. Butuh perjuangan, butuh effort dan energi yang besar. Ya, jangan cuman asal ikut-ikutan, saya mau ikut inilah. Ya, orang tua saya NU, ibu saya dan bapak saya NU, ya saya NU. Ya, pelajari NU lebih dalam. Maka kita akan menemukan kebenaran. Pelajari Muhammadiyah lebih dalam. Pelajari Persis lebih dalam. Dan aliran-aliran yang lainnya seperti Jama'atut Tabligh yang mereka memiliki cara tersendiri, gitu ya. Mereka memiliki cara khuruj keluar, ya, memakai sorban, ya, sorban India, gitu ya. Karena memang Jamaah Tabligh itu dibuat di India, organisasi Jamaah Tabligh, ya. Lalu pergi dakwah ke masjid-masjid, ya, menyampaikan kebenaran, menyampaikan dalil, itu baik. Ya, kita pelajari, oh, ini dalilnya begini, ya. Kita tinjau, ya, sahih atau tidak, ya. Jangan sampai kita menggunakan hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang lemah, hadis-hadis yang palsu. Ada jutaan hadis palsu. Seperti utlubul ilma walau bisin, ya, menuntut ilmu lah sampai ke negeri Cina. Ternyata bukan hadis. Kata-kata mutiara kalau mau belajar, ya, mau mendapatkan teknologi dan lain sebagainya itu sampai ke negeri Cina. Ya, bukan hadis. Maka kita belajar, kita tinjau. Tujuan kita adalah thalabul ilm, menuntut ilmu. Ya, Imam Syafi'i kita nukil,
Ya, sekarang Imam Ahmad pernah mengatakan, yajibu ayyatluba minal ilmi ma yaqumu bihi dinahu. Ya, maka seseorang itu wajib untuk belajar. Tugas kita belajar, bukan memvonis seseorang. Ya, menghakimi orang. Buat apa kita hakimi orang? Padahal ada Sang yang Maha menghakimi manusia seluruh langit dan bumi ini. Cukup kita jalani yang menurut kita benar. Ya, menurut orang beda pandangan, itu biasa. Pandangan saya begini, ya sudah, hormati. Ya, tapi jangan macam-macam dengan pendapat saya. Pendapat saya seperti ini. Mau adu argumen, kita ilmiah. Kan begitu. Ya, jangan didasari hawa nafsu. Ya, seseorang itu wajib untuk belajar. Belajar itu untuk apa? Jadi orang pintar, jadi orang cerdas? Bukan. Ma yaqumu bihi dinahu. Agar bisa menegakkan agama kita. Karena yang akan menemani kita adalah amal soleh yang diterima. Dan syarat sahnya amal soleh yang diterima adalah al-ikhlas wal mutaba'ah. Ini ijma', sepakatan para ulama. Ya, harus ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Ya. Dan yang kedua adalah mutaba'ah. Ikuti sunnah Rasulullah, ikuti. Ya. Meskipun beda ormas. Oh, saya mau jenggotan nih. Karena dalam hadis itu i'fa'ul lihya. Peliharalah jenggot. Peliharalah jenggot. Dipelihara. Ada yang jenggotnya tipis, ada yang jenggotnya panjang, ada yang nggak ada jenggotnya. Ya sudah, terima. Yang nggak pakai jenggotan mungkin punya pendapat lain. Ya, jangan menghujat. Belajar untuk dewasa. Lihat kerajaan Arab Saudi, lihat Uni Emirat Arab. Mereka toleransinya tinggi. Ya, toleransi itu ketika kita minum teh dan teman kita minum kopi. Jangan mencampur adukan kopi dengan teh dan teh dengan kopi. Tapi hargai masing-masing, tidak ikut yang suka pecinta kopi ya sudah hargai, silakan. Suka kopi, minum kopi. Jangan ganggu dia minum kopi. Yang minum teh jangan ganggu dia minum teh. Ayo coba nih kopinya enak dan lain sebagainya. Hargai. Ya. Jangan dicampur adukan. Ya. Hingga akhirnya ada toleransi kebablasan. Ketika Idul Fitri, ketika Natalan, ya, orang-orang umat Islam ini menjaga gereja. Bukan dijaga, tapi ketika ada di depan kita sesuatu yang mencurigakan di dekat gereja, maka kita harus menjaga, bukan secara langsung seperti polisi dan lain sebagainya. Ya, salah satu lembaga yang menjaga, ya, gereja dan lain sebagainya. Cukup nanti aparat penegak hukum yang menjaga. Itu bagian dari toleransi kita. Untuk kita tidak ikut-ikutan di sana dan kita menjaga apa yang menjadi perhatian kita di negara ini. Ya, ideologi kita Pancasila di dalam bernegara itu jelas. Ya, di dalam rumus Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, nggak ada yang bertentangan dengan agama. Bahkan di yang pertama, Pancasila yang pertama, ya ketuhanan yang Maha Esa. Esa artinya satu. Ya, Islam. Dan dari kelima itu ya saling berkaitan dengan syariat Islam. Ya. Bapak dan Ibu sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati. Inilah yang sangat jelas, ya, harusnya kita pahami terkait dalam beragama untuk kita belajar lebih dewasa. Ya. Ada lagi aliran-aliran yang kemarin, ya, hari Jumat, ya, hari Asyura. Mereka menyebutnya adalah hari kesedihan, hari meratap. Kaum yang sudah
diharamkan dan sudah dianggap sesat oleh Dewan Fatwa MUI, yaitu Syiah. Bahayanya Syiah Ar-Rafidhah. Ya, jadi yang sudah jelas-jelas diharamkan, yang sudah dianggap sesat, ya sudah kita terima di Majelis Ulama Indonesia. Ya, di antaranya adalah Syiah Rafidhah, mereka melaksanakan ritual meratap hari kematian Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma, di mana Sayyidina Husain bin Ali ya terbunuh dalam peristiwa Karbala. Peristiwa ini sudah diisyaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Husain nanti akan terbunuh, dan Hasan dan Husain ini menjadi pemimpin pemuda-pemuda di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika Husain terbunuh, ya, maka kaum Syiah Rafidhah yang berafiliasi dan terpusat di Iran, di Teheran, ya, dan universitasnya di daerah Qum, ya, Iran, ya, yang dimana masyarakat kita banyak yang mendapatkan beasiswa kuliah di sana. Kan kita jumpai kejanggalan-kejanggalan dari mushaf Al-Qur'an beda. Ya, dari keyakinannya bahwa adanya azan tersebut bukan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Aliya Rasulullah. Ali Rasulullah. Ya, mengagungkan Ali bin Abi Thalib dibandingkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, ini udah berbahaya. Menghina Abu Bakar, Umar, Utsman, apalagi. Ya, katanya Abu Bakar, Utsman di neraka finnar. Wah, ini mengerikan. Ya. Cara sholat mereka juga berbeda. Ya, mereka menggunakan batu khusus, ya. Batu yang terbuat dari tanah Karbala. Itu diletakkan ketika sujud. Jadi sujud itu tidak mengenai sajadah atau lantai, tapi mengenai batu tersebut. Ya. Dan mereka meratap di tanggal 10 Muharram, hari Asyura, di mana umat Islam berahlus sunnah wal jamaah sunni melaksanakan ibadah puasa Asyura yang diperintahkan oleh Nabi SAW, yang ganjarannya setahun yang lalu diampuni dosanya dalam hadis Muslim. Ya. Lalu Syiah ini, kaum Syiah ini, ya, merayakan untuk pukul-pukul, meratap-ratap, yang perempuannya pukul-pukul wajah. Ya. Yang laki-lakinya pukul-pukul punggungnya sampai berdarah, pakai pisau, pakai pedang, pakai cambuk dan lain sebagainya. Anak-anak kecil itu ditusukkan kepalanya agar tergores, agar bisa berdarah, cukup berdarah saja. Ya, meratap. Dan itu sudah tersebar videonya ke seluruh penjuru dunia. Ada YouTube-nya. Ya, videonya jelas. Ya, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa Syiah Rafidhah ini sesat. Tapi apakah semua orang Syiah itu sesat? Tidak. Ya, Syiah yang disebut sesat adalah Rafidhah. Ya, yang mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman, takfiri juga nih Syiah Rafidhah. Ya, dan sudah dianggap sesat dan keluar dari Islam. Ya, ini telah dijelaskan oleh seluruh para ulama, ya. Bahkan para habaib di negara kita pun meyakini seperti itu. Bukan bagian dari Islam seperti itu. Syiah Ar-Rafidhah, Itsna Asy'ariyah, ada 12 imam yang maksum menurut mereka. Ya, nanti Syiah Rafidhah pun, Syiah itu terpecah-pecah lagi. Ada Rafidhah, ada yang kemarin sempat berperang, ya, di Suriah oleh Presiden Bashar al-Assad, yaitu Syiah Nusairiyah. Ya, ada lagi Syiah Houthi yang ada di Yaman. Ya, kebanyakan membuat onar gitu ya. Membuat pemberontakan. Syiah Fatimiyah yang ada di Mesir, ya. Dan Syiah-Syiah yang lainnya, ya. Nah, ini pemahaman-pemahaman yang sudah jelas ya dikatakan oleh para ulama, di antaranya adalah Majelis Ulama Indonesia dianggap sesat.
Ya, dianggap sesat. Ya, yang dianggap sesat ini banyak ya sebenarnya. Ya, yang tidak dianggap sesat tapi masih bisa diambil. Ada penyimpangan, mungkin ada perbedaan sedikit. Perbedaannya itu ada yang lemah, ada yang lebih baik yang ini dan itu, ya itu biasa. Seperti ini sekarang Nahdlatul Ulama, ya, eh, Muhammadiyah, Persis gitu ya. Dan satu aliran yang sempat viral yang disampaikan juga di grup ya, yaitu Wahhabi. Ya, siapa Wahhabi? Ya, ada yang menyesatkan ya, meskipun Majelis Ulama Indonesia belum menyesatkan. Wahhabi ya. Wahhabi tidak dinisbatkan kepada Muhammad karena Wahhab itu dinisbatkan kepada Abdul Wahhab ya, yang dimana orang menganggap Wahhabi ini ya berasal dari keluarga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya, yang membantu kerajaan Alus Saud pertama membangun kerajaan Mamlaka Al-Arabiyah Saudiyah, kerajaan Arab Saudi. Dan ternyata ketika ditelusuri sejarah, faktanya bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya bukan ditinjau dari nisbatnya Wahabi ya. Jadi kurang tepat ya. Ya, Muhammad bin Abdul Wahhab itu nisbatnya karena Muhammad nama aslinya Muhammad. Nama bapaknya namanya Abdul Wahhab. Yang menjelaskan dan mendakwahkan agama ya adalah Muhammadnya, bukan Abdul Wahhabnya. Nah, disitulah ada titik terang bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan mempelajari ya dari tokoh-tokoh ulama mujaddid ya di zaman kerajaan Arab Saudi yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab. Makanya disebut dengan Muhammadiyah dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Apa buktinya? Pemikirannya. Cara pemikiran mereka sama dengan Muhammadiyah. Ya. Contoh, Muhammad bin Abdul Wahhab ini adalah ulama yang fokus kepada bidang pembaharuan ilmu, memurnikan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, sama seperti halnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, nah kita bisa lihat di sini, ya, dari apa yang kita lihat dan pelajari, ya, bahwasannya Muhammad bin Abdul Wahhab ini dalam bidang fikih mengambil mazhab Hambali, sedangkan Muhammadiyah, ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengambil mazhab Syafi'i. Ya, perbedaannya di situ. Ya, jadi tidak benar yang dikatakan Wahabi itu adalah Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, yang lebih tepat adalah Abdul Wahhab bin Rustum, salah satu pembuat aliran sesat di daerah Afrika Utara. Ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Ya. Baik. Ini terkait dengan Wahhabi ya. Dan sebenarnya masih banyak ya penjelasannya. Kita lewat dulu ya. Berikutnya kepada salah satu aliran yang ramai juga dibicarakan di tengah masyarakat kita, yaitu aliran Qadariyah. Nah, ini Qadariyah ini sudah disesatkan bahwa bahkan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, ya, dan lain sebagainya, Majelis Ulama Indonesia menyesatkan Qadariyah. Ya, siapa Qadariyah ini? Aliran yang sesat termasuk Ahlul Bid'ah. Ya. Tokohnya adalah Ma'bad Al-Juhani. Mereka punya keyakinan tidak mengakui adanya takdir. Manusialah yang menentukan nasibnya sendiri, dan dialah yang melakukan perbuatannya, terlepas dari kodrat serta iradat ilahi. Ya, contohnya, misalkan mungkin kita pernah mendengar keyakinan seperti ini. Ketika kita mendapatkan hasil atas jerih payah kita, lalu kita mengatakan, saya kaya raya karena usaha saya. Ya,
Saya bisa seperti ini berkat usaha saya dan berkat ibu saya. Ya. Wah, hati-hati nih pernyataan seperti ini. Nggak meyakini takdir Allah, padahal yang harus dia ucapkan adalah ya alhamdulillah atas izin Allah. Saya bisa seperti ini, bisa kaya raya, dermawan, karena Allah yang menggerakkan hati saya dan Allah yang telah mentakdirkan saya. Tipis, hati-hati. Bapak dan Ibu sekalian, semoga Allah rahmati. Hati-hati. Dan aliran ini ya disesatkan oleh Imam Syafi'i, ya, dan dikafirkan oleh Imam Ahmad bin Hambal, ya. Aliran ini juga marak di tengah masyarakat kita, ya, terutama para intelektual, ya. Dengan sombongnya, dengan jumawanya mereka katakan, ya, ini gara-gara saya bisa seperti ini. Ya, gara-gara saya Anda seperti itu. Dan ini harus dipahami. Ini kesesatan. Ya, keyakinan bahwa tidak mengakui adanya takdir Allah Subhanahu wa taala ini berbahaya. Ya. Ini berbahaya. Nah, salah satunya aliran itu muncul juga aliran Mu'tazilah dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini muncul di tengah masyarakat kita. Berikutnya yang menyesatkan juga adalah aliran Jahmiyah. Ini paling banyak juga di negara kita. Jahmiyah adalah aliran yang sudah disesatkan oleh para ulama, dikafirkan bahkan oleh para ulama, muncul pada akhir kekuasaan Bani Umayyah. Ya. Disebut Jahmiyah karena berasal dari Abu Mahras Jahm bin Safwan At-Tirmidzi, bukan Al-Imam At-Tirmidzi ya, beda nih. Ya, wafat tahun 128 Hijriah, sudah tua ini, sudah lama. Dan dia adalah muridnya Ja'd bin Dirham, seorang zindik, ya, ahli maksiat, ya, keburukan, pelaku keburukan, ya, lalu mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Nah, yang berat, Jahmiyah ini punya keyakinan kebalikannya dengan Qadariyah. Ya, mereka berpendapat ya, bahwa manusia tidak memiliki kehendak dan kemampuan. Mereka hanya serba dipaksa dari takdir Allah. Nah, dan itu muncul di zaman Umar, itu udah mulai muncul tuh aliran Jahmiyah ini, keyakinan ini. Dengan meyakini apa? Bahwa semua itu takdir Allah. Kita ini penuh dengan keterpaksaan mengikuti takdir Allah. Ya. Contoh di tengah masyarakat kita ketika ada orang yang melakukan kejahatan, lalu polisi menangkap penjahat tersebut, lalu ditanya, kenapa Anda melakukan ini, motifnya apa? Lalu dia mengatakan takdir, mempermainkan takdir yang seperti ini. Ya, ya. Kok Anda tidak kaya-kaya ya? Ya takdir mungkin. Ya. Kok Anda jadi orang kaya ya? Takdir mungkin. Nah, semua dikatakan serba takdir, dan takdir. Mungkin sepintas kita anggap itu, oh benar juga ya, memang takdir. Padahal tentu tidak. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwasannya takdir itu beriringan dengan ikhtiar kita. Karena Nabi mengatakan, ana inda ba'dha dhanni abdi bih. Kata Nabi melalui hadis qudsi, ya, Allah berfirman, aku bersama prasangka hambaku kepadaku. Kalau kita punya prasangka baik untuk bisa menjadi hamba yang sukses, ikhtiar, doa, maka Allah berikan takdir yang terbaik. Ya. Kalau seandainya ya, itu kita tidak lakukan, ya, maka bisa jadi ya, ternyata itu bukan takdir yang Allah berikan kepada kita. Ya. Kalau nggak sesuai ekspektasi. Itu ahlus sunnah wal jamaah. Jelas. Dan yang lebih parah lagi, mereka punya keyakinan bahwa iman itu adalah hanya sekedar mengenal Allah. Mau dia melakukan kesyirikan, ya tetap dia orang Islam kok. Ya, sedangkan ahlus sunnah meyakini kalau ada orang melakukan kesyirikan, maka keimanannya goyah dan bisa keluar dari Islam. Ya.
Nah, ini dalam masalah keyakinan dan dalam masalah kehidupan sehari-hari, ya. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini mungkin dari sekian banyak ya, sebenarnya masih banyak nih penjelasan aliran-aliran dari 73 golongan, 72 yang masuk neraka semua dan satu yang masuk surga. Dan sempalan-sempalannya masih banyak berseliweran di negara kita ataupun di seluruh dunia. Ya, kalau ada yang ingin ditanyakan, kita buka sesi tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang mau bertanya. Ya, ini ada pertanyaan dari Pak Zaini. Ya, sudah keluar ya, nggak apa-apa. Pertanyaan dari Pak Zaini, bagaimana sikap kita ketika satu aliran mengatakan bahwa ibadah yang kita laksanakan itu tidak sah dan tertolak bahkan masuk neraka karena banyak mengandung bid'ah di dalamnya. Padahal kita belajar ibadah dari para ulama yang ada di Indonesia, NU misalkan. Ya, baik. Ketika ada yang memvonis dan menghakimi, ya, maka ini bertentangan dengan dalil maupun Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa demikian? Ya, karena tugas kita bukan menghakimi, hanya menjelaskan bahwa ini mungkin yang terbaik adalah dalilnya ini, ibadahnya mungkin ini, ibadahnya mungkin itu, ya. Karena Nabi kan telah menjelaskan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati dengan perkara yang diada-adakan. Ya, bid'ah itu adalah perkara yang diada-adakan dalam urusan agama. Ya. Mungkin dalam penjelasan konsep bid'ah berbeda-beda kan? Berbeda pendapat, itu biasa. Ya. Apalagi kita belajar oleh ulama Nahdlatul Ulama ya. Ormas Islam Nahdlatul Ulama ya. Nah, maka kita pelajari itu kitabnya dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Bagaimana Kiai Haji Hasyim Asy'ari melaksanakan Maulud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengikuti dan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, nah itu kita bisa cari, kita bisa pelajari. Ya, kalau ada orang yang sukanya memvonis, ya itu dimanapun ada. Ya, mencela dan lain sebagainya di dalam agama lain pun ada, itu biasa dan itu tidak baik, ya itu tidak baik dalam beragama, ya merasa dirinya lebih benar daripada orang lain, daripada pandangan lain, ya maka dari itulah hendaknya kita untuk saling menghormati. Ketika mungkin ada persinggungan, ya kita bisa cari tahu. Kalau ada orang yang bilang, wah ini kan nggak ada tuntunannya dari Nabi itu, wah ini kan bid'ah dan lain sebagainya. Jangan langsung memvonis, jangan langsung menghakimi. Cari tahu, kenapa kok banyak orang yang bilang begitu ya? Padahal ormas terbesar di Indonesia namanya Nahdlatul Ulama. Kenapa kok ada yang nggak suka dengan Nahdlatul Ulama? Atau memang ada ajaran-ajarannya yang bertentangan eh, dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau pendapatnya berbeda, konsep pandangannya berbeda, cara berpandangannya berbeda, itu biasa. Ya, kalau ada yang berbeda pendapat itu biasa. Ya, wallahu taala a'lam bishawab, maka tidak boleh kita menghakimi. Ya, menghakimi bahwa ini salah, yang benar ini. Nah, berarti kita harus membantah argumen tersebut dengan ilmiah, bukan dengan taklid. Oh enggak dong, Nahdlatul Ulama pasti benar, nggak mungkin salah. Muhammadiyah pasti benar, nggak mungkin salah. Ya mungkin ada kritikan dari orang lain, kita tanya kepada kiai-kiai kita. Ya, kita tanya kepada ustadz-ustadz kita.
Kenapa ya banyak orang yang berbeda pendapat ya, ini kok begini, ini begini, dalam masalah apa? Contoh ada misalkan dalam masalah Maulud Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu Maulid hari kelahiran Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, nggak ada yang melarang dari eh, ungkapan kebahagiaan di hari kelahiran Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Cuman cara mereka berbeda-beda kan. Oh, caranya Nahdlatul Ulama adalah dengan mengadakan ritual dan perayaan Maulid Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka tinjau, pelajari secara kritis ya. Ini bagaimana nih tinjauannya nih? Ya, rumusnya dari mana? Ya. Muhammadiyah mengatakan Maulid Nabi itu bukan dengan mengadakan ritual perayaannya. Itu nggak penting. Yang penting adalah konsep Nabi Muhammad SAW ketika lahirnya Nabi itu seperti apa. Ya, Nabi SAW itu lahir, sejarahnya, perjalanan beliau, sirah Nabi dan lain sebagainya itu dari pandangan Muhammadiyah. Kita hormati. Ya, tujuannya satu, dua-duanya kan meyakini ya mengungkapkan kebahagiaan dari kelahiran Nabi. Cuman caranya berbeda-beda. Maka kita cari tahu nih, caranya ini udah tepat belum? Kalau seumpama caranya Nahdlatul Ulama ternyata kurang tepat, ya, maka kita bisa sampaikan bukan dengan memvonis, tapi kita bisa memberikan penjelasan. Oh, ini bagaimana kalau ditinjau dari sisi konsep seperti ini, pemikiran seperti ini. Ya, seumpama Muhammadiyah ada yang salah, maka tugas kita adalah amar ma'ruf nahi munkar, bukan memvonis, "Wah, Anda salah, Anda sesat," dan lain sebagainya. Bukan. Tapi kita sampaikan, "Wahai ormas Muhammadiyah, kenapa Anda melakukan seperti ini? Coba dilihat dalilnya, pendapat ulama, kias, ijma para sahabat. Coba tinjau lagi keyakinan ormas Muhammadiyah. Apakah benar ataukah salah? Bukan untuk menghujat, ya. Berarti komunikasinya yang harus diluruskan ya dalam menangani perbedaan. Jangan sampai dalam menangani perbedaan itu dengan ya marah-marah dengan hawa nafsu lalu mengatakan, "Oh, ini nggak boleh. Ini sesat dan lain sebagainya." Ya. Ini keliru yang seperti ini. Wah, Anda kafir, wah, Anda munafik, Anda ini. Siapa Anda? Suka Anda memvonis seseorang. Ya. Nah, ini yang harus dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya.